Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq syahida wa mubashira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji sepantasnya lah hanya dipanjatkan bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salah satunya kita masih diberikan kesempatan insyaallah akan sama-sama melaksanakan salat Jumat di masjid yang sangat dimuliakan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk kita sekalian dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Dan juga insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa pula kewajiban khatib menyampaikan, mengingatkan, menyerukan sekaligus mengajak, baik bagi diri pribadi khatib maupun jamaah Jumat sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, di mana kita sanggup untuk melaksanakan segala apa yang menjadi perintahnya dan dengan sekuat tenaga meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, bulan kedua terakhir di tahun Hijriah. Selayaknya lah kita banyak-banyak bersyukur, karena mau tidak mau, disadari tidak disadari, kita dari lahir tidak punya daya dan upaya, tidak punya kuasa, tidak punya harta dan tahta, namun dengan seizin Allah kita diberikan sampai saat ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita begitu lahir, keluar dari perut ibu kita tentunya tidak mengetahui apa-apa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan Allah jadikan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Begitu nyata peringatan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita sombongkan hidup di dunia ini, sementara sudah jelas kita ini dari yang tidak mengetahui apa-apa, bahasa umumnya dari tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Allah berikan bekal telinga untuk mendengar, bekal mata untuk melihat, bekal hidung untuk mencium, tangan, kaki dan lain sebagainya, termasuk bekal akal dan hati untuk berpikir dan bersyukur. Itulah yang menyebabkan kita hidup sampai sekarang ini, mempunyai kuasa, mempunyai tenaga, kuat, sehat dan lain sebagainya. Bahkan diingatkan sejauh mana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam surat An-Naml ayat ke-40. Wa man syakara, dan siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi ketika kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan ridho Allah kita manfaatkan, maka sebetulnya itu untuk kebaikan kita. Wa man kafaru, dan siapa yang kufur, siapa yang mengingkari, siapa yang ingkar, fa inna rabbi ghaniyun karim, sesungguhnya Tuhanku, Rabbku itu maha kaya, maha mulia. Dan lebih sering lagi kita dengar bagaimana surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idzadana rabbukum, ketika Tuhanmu memaklumatkan, mengumumkan, menetapkan, la in syakartum la azidannakum, apabila kamu bersyukur maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasadid, dan jika kamu mengingkarinya sesungguhnya azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di sini kata syukur begitu melekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat secara bahasa, syukur itu adalah ucapan terima kasih atau pujian kepada siapa yang memberikan kebaikan. Sementara syukur menurut agama, kalau dari yang dijabarkan oleh seorang ulama yaitu Ibnu Qayyim, bahwa syukur itu adanya pengakuan, kesadaran bahwa apapun yang kita peroleh itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dilakukan dengan 3 cara. Dengan hati, adanya persaksian dalam bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan, tentunya adanya ucapan, minimal kata alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dengan organ tubuh kita, yaitu bisa dilakukan dengan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita berbicara orang yang bersyukur, banyak orang yang mengaku sebagai umat Islam pun kadang lupa ketika harus memposisikan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak juga yang mengaku sebagai seorang muslim, mereka ingkar terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan daripada syukur adalah kufur. Kufur nikmat kepada Allah artinya enggan, tidak mau mengakui dengan sadar bahwa segala apa yang dikaruniakan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dicatat ada di masa Nabi Musa alaihissalam yang bernama Qarun, merasa sudah memiliki segala harta kenikmatan dunia, sampai kunci hartanya pun susah untuk dimasukkan ke dalam peti, ke dalam lemari dan lain sebagainya. Bahkan dibawa oleh rombongan orang-orangnya. Sehingga dia muncul kesombongannya. Dan Allah abadikan dalam surat Al-Qasas ayat ke-78. Bagaimana kesombongan Qarun sampai menyatakan bahwa innama utituhu ala ilmi indi, bahwa segala sesuatu ini yang aku miliki, harta kenikmatan itu berasal dari kemampuanku, dari ilmu yang aku miliki. Sampai dicatat, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tenggelamkan ke perut bumi yang bernama Qarun tersebut. Termasuk Firaun dengan kesombongan harta dan kekuasaannya, sampai mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Allah tenggelamkan dalam laut merah. Nauzubillahi min dzalik. Saudara-saudara sekalian, jamaah kaum muslimin, pasti ingin mengungkapkan rasa syukur tersebut. Rasa syukur yang paling pantas diucapkan sebagaimana dicontohkan oleh orang yang beriman. Diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam.
dalam surat An-Naml ayat ke-40. Di situ juga disebutkan hada min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua bagian dari karunia Allah. Sebagai apa? Sebagai ujian untukku, kata Nabi Sulaiman. Jadi apapun yang kita miliki sekarang, baik itu harta, kekuasaan, kesehatan, siapapun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Aashkuru am akfuru? Apakah aku bersyukur atau aku kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi, pasti hadirin jemaah salat Jumat menginginkan kita termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang pandai bersyukur. Lalu untuk kita bisa mencirikan sebagai orang yang bersyukur, apa saja tanda-tandanya? Di antaranya ada 3 tanda atau ciri orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, segala sesuatu nikmat yang menimpa kita, kita nisbatkan, kita kaitkan, kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, mungkin tanpa sengaja, tanpa disadari, ketika hujan turun, hujan bikin banjir, bikin bocor rumah, jadi ke mana-mana. Sementara orang yang beriman akan menyebutkan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika terjadi panas, ketika terjadi kemarau, ambil hikmahnya. Pasti ada sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri orang yang bersyukur, dia akan selalu lebih banyak menyebutkan nikmat Allah daripada kesusahan-kesusahan yang dialami. Kamari rugi, kamari itu bisa bitkieu. Justru sampaikan, alhamdulillah kemarin dapat untung ini. Alhamdulillah rumah tangga masih baik. Alhamdulillah kemarin bisa bertemu dengan saudara. Itulah bisa diungkapkan, perbanyak. Karena Allah memerintahkan untuk memperbanyak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, perbanyaklah menyebutnya. Tapi jaga, jangan sampai muncul takabur, jangan sampai muncul sombong untuk memperlihatkan kekaguman atas diri sendiri. Karena itu dilarang. Gara-gara ingin menyampaikan sesuatu nikmat Allah, tapi berlebihan, yang muncul adalah kesombongan. Dan yang ketiga, yang harus dicatat sebagai ciri dari seorang yang pandai bersyukur, dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sahabat yang lainnya. Dan ini ketika istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha berkisah, menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melaksanakan sholat malam itu sampai kedua kakimu bengkak? Padahal Allah sudah menjamin menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu dan dosa-dosamu yang akan datang." Apa jawab Rasulullah? "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah-jemaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka pandai-pandailah kita bersyukur, karena Allah akan ingat kepada kita. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu.
washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kamu, janganlah kamu ingkar. Dan juga sebagai catatan bahwa pastinya dalam hidup ini bukan hanya nikmat yang kita terima sebagai ujian dari Allah, begitu juga pasti ada kesusahan. Semua itu pasti baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. In asobathu syarra sakaro fakana khairul lahu. Jika kamu mendapatkan kesenangan, maka bersyukurlah, karena itu akan baik bagimu. Wa ing ashabathu darra'u sabaro. Dan jika kamu mendapatkan kesusahan, maka kamu bersabarlah. Fakana khairul lahu. Karena itu akan baik juga bagimu. Untuk itu mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk kita selalu menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan bisa melaksanakan tentunya untuk mendekatkan diri dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.